Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama hadir untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saya Aslam Ridho, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, mengucapkan selamat sukses atas akan diselenggarakannya Muktamar NU yang ke-34 di Lampung. Semoga berjalan lancar, berjalan dengan sukses, menghasilkan keputusan-keputusan, kebijaksanaan jamaiyah yang bisa membawa kemaslahatan bagi seluruh warga bangsa di Indonesia maupun seluruh warga bangsa di seluruh dunia. Kemudian pada kesempatan ini saya juga mengapresiasi atas tema yang diusung pada Muktamar yang ke-34, Muktamar terakhir di abad pertama, karena untuk Muktamar yang akan datang ini sudah memasuki abad kedua, sehingga ini momentum yang sangat strategis bagi Jamaiyah Nahdlatul Ulama untuk membuat pondasi perjuangan yang memperkokoh perjuangan Nahdlatul Ulama untuk masa-masa yang akan datang. Saya menyambut baik dan mengapresiasi gagasan tema yang diusung, yaitu membangun kemandirian berkhidmat untuk peradaban dunia. Menurut saya ini sebuah tema yang harus kita junjung bersama-sama, dan kami sebagai warga NU sangat husnudzon para tokoh-tokoh di NU punya cukup kapasitas untuk merumuskan konsep dari kemandirian berkhidmat untuk peradaban dunia itu. Entah demikian, mungkin kalau boleh saya usul atau punya gagasan, uraian atau menguraikan itu dari tema yang diusung oleh pengurus besar NU terhadap berkhidmat, kemandirian berkhidmat untuk peradaban dunia, lebih diterjemahkan ke dalam 3 bidang atau 3 sektor, yaitu sektor atau bidang ekonomi, yang kedua bidang pendidikan, kemudian yang ketiga bidang kesehatan. Menurut saya 3 bidang, 3 sektor ini cukup signifikan dalam rangka membangun peradaban manusia dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama, kemandirian ekonomi, tentu ini akan menjadi tantangan kita semua, khususnya tantangan Jamaiyah Nahdlatul Ulama di bidang ekonomi. Bagaimana 5 tahun ke depan secara Jamaiyah berapa selama 5 tahun ke depan ini lembaga atau badan usaha ekonomi yang bisa kita dirikan, yang hari ini berdiri, kemudian untuk 5 tahun ini targetnya berapa badan usaha yang akan kita bangun 5 tahun ke depan, misalnya lembaga keuangan, kemudian lembaga ekonomi yang lain. Kemudian secara jamaah kita ada target selama 5 tahun ke depan ini berapa kita bisa melatih, mendidik kader-kader NU khususnya dalam bidang kemampuan bidang ekonomi
khususnya kaitan dengan penyesuaian era digitalisasi. Bagaimana teman-teman kader-kader atau warga atau jamaah NU selama 5 tahun ke depan ini berapa bisa mendidik, melatih profesional bidang ekonomi, khususnya penguasaan bidang digitalisasi ekonomi. Itu yang terkait dengan ekonomi. Kemudian yang kedua bidang pendidikan. Maka kemudian tolak ukurnya sederhana juga. 5 tahun ke depan ini secara jamiah NU ini punya lembaga pendidikan berapa hari ini, kemudian 5 tahun ke depan ini punya lembaga atau unit pendidikan berapa, mulai dari pendidikan anak usia dini, kemudian TK, kemudian SD, kemudian SMP sanawiyah, SLTA, sampai dengan perguruan tinggi atau mahat ahli. Ini tolak ukurnya secara kejamian berapa 5 tahun ke depan NU bisa punya unit-unit lembaga pendidikan seperti yang saya tadi sampaikan, dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi mahat ahli. Kemudian secara jamaah berapa NU bisa mendidik, mencetak kader-kader NU di bidang lintas sektor yang berbasis pendidikan, sehingga ruang-ruang publik itu bisa diisi dan memang diperankan oleh kader-kader NU yang punya kapasitas dan kapabilitas yang yang terukur gitu. Bidang pendidikan, bidang lintas bidang. Itu yang kedua, sehingga di kemandirian bidang pendidikan ini dalam rangka menyongsong peradaban dunia ke depan, dunia ini memandang NU ini dari sisi ekonomi kita kita kuat gitu. Kemudian dari sisi pendidikan kita punya kompetensi yang terukur di mata dunia. Peran kita, peran kader, peran lembaga pendidikan kita, kalau tadi saya atur dari TK sampai perguruan tinggi, itu bukan hanya di Indonesia, sangat mungkin misalnya NU di PCI NU kita di luar negeri juga punya lembaga pendidikan di sana, sehingga di luar negeri NU juga bisa berperan di sektor pendidikan di PCI NU masing-masing. Yang ketiga, kemandirian di bidang kesehatan. Ini juga menurut saya sangat strategis dan tolak ukurnya juga mudah. Untuk hari ini, existing hari ini secara jamiah, NU ini punya lembaga pelayanan masyarakat bidang pendidikan berapa, punya klinik berapa, punya rumah sakit berapa di seluruh Indonesia. Nah, 5 tahun ke depan ini kita bisa membangun rumah sakit berapa, bisa membangun klinik berapa, bisa membangun laboratorium medik berapa. Itu sehingga tolak ukurnya itu akan mudah. Kemudian yang kedua, 5 tahun ke depan ini secara jamaah itu berapa NU bisa memfasilitasi kader-kader NU untuk punya kapasitas, kapabilitas, profesionalitas di bidang kesehatan. Berapa dokter spesialisnya di rumah sakit NU, berapa tenaga medis yang punya kapasitas yang yang signifikan itu di bidang kesehatan. Itu tolak ukurnya menjadi mudah, maksudnya mudah dipahami oleh seluruh tingkatan kepemimpinan gitu. Kepemimpinan yang saya maksud adalah kepemimpinan di tingkat wilayah, provinsi, di tingkat cabang, kabupaten, di tingkat kecamatan. Karena jangan sampai kebijakan di level pengurus besar itu sulit diterjemahkan di tingkatan kepengurusan di tingkat wilayah, tingkat cabang, apalagi di tingkat musyawarah anak cabang.
Gitu. Nah, menurut saya 3 tema ini tema yang mudah dipahami oleh wilayah, cabang, dan MBJ, sehingga harapannya ke depan 3 tema sentral ini yang nanti dirumuskan di muktamar, harapannya produk dari muktamar ini karena temanya simpel, bisa dipahami, bisa dilaksanakan secara sinergi oleh tingkatan kepengurusan di bawah PBNU, baik wilayah maupun cabang maupun MBJ. Demikian juga lembaga-lembaga yang ada di masing-masing tingkatan itu. Lembaga pendidikan, lembaga perekonomian, lembaga pengembangan pertanian, lembaga Basul Masail, ini bisa langsung mengkoordinasikan kebijakan dari PBNU hasil muktamar ini. Jadi pengalaman yang sudah ini kan kadang-kadang kebijakan yang diambil oleh PBNU berdasarkan muktamar ini, orang-orang di tingkat cabang apalagi MBJ ini susah menerjemahkan. Nah, harapan saya ketika tema kemandirian ini nanti disusun di muktamar dengan formula yang secara deskripsi itu sederhana, akan tapi secara operasional itu mudah dikonsolidasikan oleh PBNU bersama dengan pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus anak cabang, demikian juga lembaga-lembaga yang ada di masing-masing tingkatan itu. Itu yang bisa saya apresiasi dari tema muktamar ke-34 di Lampung. Jadi sekali lagi saya support, apresiasi atas nama fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD daerah Istimewa Yogyakarta menyambut baik, dan insya Allah fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai bagian tak terpisahkan dari kultural NU siap menyambut apapun kebijakan yang diambil oleh muktamar. Insya Allah akan kita implementasikan di dalam dialektika program yang ada di pemerintahan daerah Istimewa Yogyakarta. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah saya pada saatnya juga akan ikut hadir di Lampung untuk mengikuti, mendengarkan permusyawaratan yang akan dilaksanakan di Lampung bersama dengan seluruh teman-teman anggota fraksi. Nanti akan bersama-sama berangkat ke Lampung untuk meramaikan kegiatan muktamar di Lampung. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat untuk seluruh para musyawirin, selamat bermusyawarah, semoga sukses menghasilkan keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang sukses, yang visible. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pojok Bangkit Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama hadir untuk Anda.